latte tanpa art. Kalau dia dari seninya mungkin memang dari kopi ya. Iya. Kopi harus memang latte ada seninya. Iya, iya. Ini kalau bagaimana sih kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. As. Ya kan? Latte tanpa art. Nah, makanya kembali lagi ya sekarang kalau itu mungkin manfaatnya ke diri kutok gitu kan. Iya betul ya. Pokoknya sama keluarga lah. Nah, kalau misalnya di Sadean Kopi, alhamdulillah ada teman-teman, salah satunya di sini ada Mas Dani. Halo Mas Dani. Mas Dani ya. Assalamualaikum Mas Dani, Masya Allah. Nah, itu ada Mas Apri ya. Nah. Ada Mas F, ada Mas Ata. Rata-rata masih kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah. Dan Cuman itu lo memposisikan nggak sebagai maksudnya nggak sebagai karyawan ya? enggak ada. Saya enggak, Sadean Kopi nggak punya karyawan. Dan keluarga ya? Kalau Keluarga. Betul. Betul ya? As a family. Kenapa sih lo mengkonsepnya seperti itu? Kalau ngomongin karyawan, Sadean Kopi bukan perusahaan. Iya kan? Yes. Ya tempat ngopi aja. Ada yang mau nyeduh, dia jadi penyeduh gitu kan. Iya. Customer kita pun as a family. Iya kan? Iya. Wah, kayak Mas Pino datang, kita sapa, kita kenal segala macam, bukan yang datang. Pesannya apa? Kopi. Oh, ini. Duduk, udah dianterin. Enggak kan? Iya, Ya, kita iya. ada ngobrol-ngobrol Betul, apa betul. dan segala macam. Itu peluang-peluang itu muncul dari situ. Memang beda aja maksudnya kalau ngerasain di tempat kopi yang lain tuh maksudnya Gimana? Kopi ya kopi, kalau kita mau main apa ya udah. Itu dia. Misalkan gadget, kita megang gadget ya kan. Ah. Maksudnya dari owner atau salah satu apalah yang ada di coffee shop tersebut, nggak yang datang ngajak ngobrol gitu. Ya, mungkin salah satu yang aku ngerasain dan emang itu jadi teman-teman jadi nyaman di situ. Iya, betul. Yaitu dari teman-teman sendiri, dari tim jadi keluarga, ya kan? Terus mereka saling support. Yes. Ada Apri kemarin dia lagi menyelesaikan penelitiannya untuk kuliahnya. Ambil apa John? Dia ambil karena kuliahnya jurusan pertanian, dia ambil pasca panen. Wah, Kopi. Nggak jauh-jauh dari kopi. Nah, iya kan? Pada rumah dia Lampung. Ayahnya pebisnis juga, petani. Iya, punya lahan tebu luas dan segala macem, punya lahan sawit. Tapi dia mau kesini ke Pekalongan merantau, kuliah, dan masih mau kerja. Luar biasa ya. Lah, pemuda yang Masya Allah ini. Iya, terus Sadean Kopi bisa bayar berapa? Orang punya semangat seperti itu gitu kan. Ada juga Mas Dani. Iya, Mas Dani. Iya kan? Dia masih kuliah juga, sambil dia punya bisnis juga yang lain. Iya. Ikan cupang. Nah, sempat viral Ikan juga ya. Ikan hias. Ah. Nah, sepertinya Sekarang masih jalan dan wah, iya kan? Dan dia walaupun anak terakhir, kakak-kakaknya udah pada berkeluarga dan segala macam, dia nggak mau ngerepotin orang tuanya. Seperti itu. Nah, jiwa entrepreneurnya itu muncul. yang seperti itu yang nggak gampang kita nyarinya. Betul. Seperti itu. Nah, itu kan seperti kita ditemukan. Apalagi seusia-usia dan yang masih kuliah biasanya kan pengen yang happy-happy gitu. Pengen yang senang-senang aja. Betul. Enggak. Seperti itu. Mau kerja, sembari kuliah, ada bisnis, jalan semua. Nah, jalan semua. Ada kawan kami Ata. Wah, Iya kan? mantan baru. Ya. Baru nikah Mantan kemarin baru. segala macam. Sekarang udah fokus bisnis aja. Iya. Iya kan? Dulu pernah bekerja, terus dia ngeliat, wah, kayaknya kalau fokus bisnis ini bisa lebih asik, lebih apa segala macem. Aku ceritain juga, oh gimana kerjaannya? Ya udah, akhirnya dia tinggalin kerjaannya. Resign. Sekarang resign. Ah. Masya Allah. Nah, luar biasa. kayak gitu. Alhamdulillah, resign. Ada teman kami yang baru, Iya. kita manggilnya F. Orang Wira Desa juga sini. Nah, Satu huruf F gitu ya. F, manggilnya F. Terus awal kita kenal beliau, dia itu suka banget ngopi. Wow. Espresso itu bisa sampai 3 shot. Espresso. Kalau ke Sadean Kopi nggak mungkin cuma 1-2 gelas. Iya. Akhirnya kita tawarin aja di tim. Loh, itu kan customer yang loyal. Iya betul. Ya kan? Itu kan customer lo. Itu kan bahasanya sumber uang lo. Sumber pendapatan lo. Iya. Kok lu malah ajakin gabung? Ya kan? Kita ngobrol-ngobrol, keluarganya jauh. Di mana John? Keluarganya ibunya di Turki. Oh, di Turki. Iya. Nah, seperti itu ngobrol-ngobrol lagi segala macem. Wah, Mas, aku pengen daftar barista.
Dia sebelumnya pernah bekerja jadi barista juga. Karena dia pengen bikin coffee shop. Iya kan? Wah, ini para pemuda punya mimpi nih. Betul. Seperti itu kan. Tinggal lu bangunin. Nah, ya kan? Ini wah tim yang sangat-sangat oke banget nih menurutku kan. Tapi kalau ngomongin karyawan, jadi dia datang kerja selesai akhir bulan kita bayar atau misalnya kayak gitu. Iya betul. Enggak banget menurutku ya. Enggak banget iya untuk kan? sajian kopi ya. Enggak banget karena kita nggak bisa mengapresiasi secukup atau selayak yang mereka bisa kasih. Mereka kasih 1000% buat sajian kopi. Iya kan? Nah itu dia. Ini bukan jam kerjanya Dani. Kok dia mau sih bantu-bantu di sini? Kembali lagi ke loyalnya. Nah, kembali lagi karena kita family. Iya. Seperti tadi kan, istri Iya. mau bantu kita. Iya. Kita kalau ngomongin seperti kakak adik atau segala macam, kita kan orang yang nggak bisa milih siapa adik kita, siapa kakak kita terakhir di mana. Tapi kita as a family kita pasti akan dukung selalu. Seperti itu. Dan makanya, wah, masya Allah nih. Kedepannya semoga kita tak doanya buat dari teman-teman semua juga ya kan. Iya. Apa yang mau dilakukan Sadian Kopi ini semoga tetap positif. Amin. Iya kan, tetap Amin. positif. Pastinya semoga bermanfaat. Iya. Dan makin besar manfaatnya. Amin. Seperti itu. Iya. Iya Dan kan? kita yang belum sempat ngerjain project yang untuk kita podcast di tempat ini Jon ya. Oh iya. Iya, belum sempat ya Emang- karena waktunya Jon. Ya tempatnya juga begitu ya, Iya. apa adanya soalnya. Dan itu kembali lagi karena kita memang waktunya agak sedikit susah. Tapi insyaallah kedepannya kita akan Makanya banyak ya, banget program-program santai, kayak gitu. relawan peduli umat mau ke Kasimpar Iya, berkorban, betul, iya kan? Allah. Itu menurutku wah luar biasa. Kesana tuh susah loh aksesnya kan, jalannya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah kita juga ada link ke sana kan, ada teman di sana ya, yang beliau juga nanti akan membantu sepenuhnya untuk kegiatan di sana. Oke, seperti itu. Iya. Dan nah setelah kurban nanti kita juga ada program insyaallah program ini pengobatan gratis. Oke. Nah, Pengobatan gratis yang nantinya juga nanti dari itu kerjasama banyak orang maksudnya iya, kan? dari Kan? teman nakes-nakes kesehatan akan kita ajak dan Cakep, kita juga cakep. ada grup yang namanya tim nakes peduli relawan peduli umat. Wah, Kita ada mantap. grupnya Jon. Jadi kita Iya, di iya, sana iya. di grup itu adanya banyak dari teman-teman nakes yang sempat membantu teman-teman relawan peduli umat. Betul. Nah, itu kan seperti iya kan? Iya, salah satunya Dokter Zaim lah ya. Oke. Mungkin teman tahu lah ya. Iya, Dokter iya. Zaim, ada Dokter Neti dan lain sebagainya. Wah, tuh keren-keren dokter-dokter itu tuh kan. Iya, dokter Iya. yang memang beliau tuh dokter relawan lah istilahnya. Betul. Ya itu dia. Iya kan? Ayatnya seperti itu. Iya. Iya kan? Ada ayat yang bisa kita buat semangat lagi. Ya kan? Tidak akan berubah suatu kaum. Yes. Kaum bukan diri sendiri. Iya. Iya kan? Dan kita harus berjamaah. Betul. Kaum. Kalau bahasa Inggrisnya community. Iya kan? Community. Nah, komunitas positif seperti ini kan. Iya. Semoga Sadian Kopi bisa ikutan apa kayak jadi ya bantu-bantu apa, angkat-angkat apa di situ ya. Amin. Iya, kan? Mari kita kolaps lagi, Jon. Oke, siap. Nah, seperti itu. Oke. Banyak hal yang kalau ngomongin nggak cuman kopi, nggak cuman bisnis. Iya. Ya. Hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita makin hidup. Betul. Sama komunitas yang positif juga pastinya. Nah, seperti itu. Gimana kalau sambil ngobrol kita bikin latte nih? Nah, Nanti biar iya, Jon. disiapin Gua tuh sama- penasaran Jon dengan Apa itu? namanya latte tanpa art. Itu sebelumnya Sebutan yang kayaknya agak asing ya. Saya Iya. biasanya kalau latte tuh latte art, ada latte gambarnya. art. Dan sampai gue pun bikin hashtag di IG Bisnis Jon ya, di Iya. Video Hatian. Oke. Hashtag latte tanpa art nggak ada Jon. Oh iya, nggak ada. Itu Kan lebih kayaknya maknanya kalau- mendalam, Bro. Iya kalau secara Mm-mm. kopi berarti kan Iya. latte tanpa art berarti kan biasanya kopi latte itu dengan seni-seni atau dengan art-artnya ya kan ya, dengan gambar-gambarnya ya kan. Nah ini bagaimana sih kalau latte tanpa art itu kayaknya yang Kayak ada yang kurang gitu. iya kayak ada yang kurang ya Jon ya. Sama kita salah satu strategi juga itu. Mensikapi sekarang kalau datang atau nggak kita ke coffee shop sekarang nggak boleh dine in. Gimana tuh? Bolehnya cuman buat take away. Jadi kita juga bikin program buat delivery gratis. Yes. Iya kan?
gimana kita nggak bisa nikmatin seperti kita nongkrong di coffee shop kan? Iya benar. Nah akhirnya itu dia salah satunya benar bergeser. Grab to go. Grab to go. Grab to go. Jadi yang kita bisa nikmati di mana aja, kapan aja. Nggak harus di tempat itu. Nggak harus pakai cangkir, nggak harus. Padahal secara kalau kita ngomongin kopi dan kita minum kopi memang paling asik tuh di tempat kedai kopi Jun. Ya. Iya. Iya kan? Tapi berhubung qadarullah Sedang PPKM. Nah itu dia. Para pengusaha kembali apa Jun? Ya kembali memutar otak. Memutar otak ya. Iya kan? Iya. Jadi makin cerdas, Iya, betul. makin kuat itu. Makin cerdas, makin kuat dan semakin kita berpikir untuk yang bagaimana sih untuk selanjutnya. Itu dia. Untuk survive Nah, juga pastinya. Jun. itu jadi bahasanya tuh kopi tanpa latte tanpa art. Iya kan? Kita harus bisa menikmati segala macam situasinya. Betul. Iya kan? Mungkin aduh enaknya kayak gini. Enggak. Situasi apapun segala macam kita harus bisa nikmati dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Iya kan? Gue juga kepikiran gini John, maksudnya gue pingin buat bahasan judul, bukan judul sih, untuk obrolan Apa nih? aja, obrolan itu latih tanpa art. Kalau dia dari seninya mungkin memang dari kopi ya. Iya. Kopi harus memang latte ada seninya. Iya, iya. Ini kalau bagaimana sih kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, As. ya kan? Latte tanpa art. Masya Allah. Itu. Dan ini korelasinya juga banyak banget sekali John. Itu dia. Contohnya yang lu bilang tadi. Betul. Ya kan? Para pengusaha harus memutar otak. Iya. Ya kan? PPKM Iya. kembali memutar otak. Iya. Terus yang biasanya kita minum di kedai kopi harus take away. Ya kan? Dan banyak sekali John ya. Apalagi John selain itu. PPKM. Para pemuda kudu mengopi. Nah, maksudnya ya seperti itu. Jadi strategi-strategi ini ada pemikiran-pemikiran yang juga pastinya ya udahlah, nggak usah mencacati siapapun. Iya betul. Iya kan? Aku mencoba ini menguatkan diri sendiri juga, Iya, ya kan? iya. Kadang kita kan, ini gimana sih? Ya gitu kan. Kita gregetan atau ya gimana? Ya udah. Oh, perpanjangan. Oke. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Iya. Semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Iya kan? Karena Kayak- sebagai pengusaha John ya. Iya tetap Kalau mungkin kita kalau yang di prokes kita nggak Iya. boleh semua bangku full. Iya. Tetap harus kita taati. Ya mungkin kalau kita buat teman-teman yang ada di sini yang di kreatif room ini. Oke. Yes. Yes. Kreatif room ya. Kita mungkin lebih ke banyak lebih apa namanya ya. Alhamdulillah lebih banyak membuat konten aja John. Nah, ya kan? Pembatasan itu jangan sampai kita merasa terbatas. Iya betul. Kita tuh tak terbatas. Iya betul. Iya kan? Kalau ngomongin ada garis tepi, border, kita tuh borderless. Kita bisa kemana aja, di mana aja, segala macam. Sekarang ada akses internet, Iya, setuju seperti itu. iya kan? Nah, sama kita harus bisa menikmati latte tanpa art. Iya. Iya kan? Asik ini. Ya itu dia. Apa ya? Seperti rezeki. Kita ngomong, wah, ntar dapetnya makin dikit dong. Iya. Secara nominal iya. Ada banyak hal lagi selain nominal Iya betul. Karena yang memang rezeki itu nggak dilihat dari melulu dari nominal ya kan John. kalau Mas Pino rasain apa aja tuh? Iya kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Ha, Gue ambil yang positifnya aja John. Kita lebih intens sama teman-teman yang ada di sini, tambah lebih kreatif lagi untuk membuat punya sebuah- teman-teman yang positif itu kan rezeki. Iya. Kita bahkan lebih ke sekarang membuat konten terus John. Nah, itu Ya, dia karena kan. memang Jadi makin kreatif, produktif. ya, makin produktif. Iya kan? Untuk membuat sebuah Harus punya konten inovasi. dakwah, iya. Kita harus selalu, wah, ini konsepnya apa lagi ya? Iya. Ini idenya apa lagi ya? Ngundang siapa lagi ya? Siap, Mas? Wah, kita coba bikin ngopi-ngopi dulu nih. Terima kasih Mas Dani. Thank you, Mas Jani. Nah, Iya. ini Latte tanpa art nih. udah lama nih nggak bikin latte-latte kayak gini nih. Iya kan? Rahman loh kayaknya ngopi latte. Abdurrahman nih emang suka ngopi-ngopi juga beliau ya. Kopi apa? Kopi susu ya? Kopi susu, Masya Allah. Ini berarti dengan art atau seni apa nih, John? Nah, ini kelihatannya gambarnya kayak apa nih? Apa ya?
Apa ini? Sayapnya. Angsa kah? Ois. Angsa ya. Permisi dulu. Ini dia yang dimaksud dengan kalau ini latte art. Dengan Dengan art. Kalau kita ngobrolin di sudut pandang yang berbeda, latte tanpa art. Kadang kita ngerasain gimana ya? Kita udah ngerasa nyaman, enak. Zona nyaman, zona yang menurutku ya kalau nggak kayak gini, terus gimana? Tapi kita mau nyerah. Kalau menurut Sama kayak kita latte nih, wah biasanya kan gambarnya keren, biasanya segala macam. Betul. Tapi kalau menurutmu kita itu nggak sih Jon, apa namanya? Ada kalanya nggak sih kita keluar dari zona nyaman? Nah itu dia. Nah, Betul. Kayaknya ada, kalau kita ngomongin zona nyaman, kadang ada teman atau siapalah atau haters atau siapalah yang ngomong udah nyaman kok keluar dari zona nyaman. Nah, berarti menurutku, pandanganku. Iya, berarti kan si orang tersebut berarti kan pengen mencoba suatu hal yang berbeda lagi, Jon. Tuh. Setuju nggak? Setuju. Kadang kan orang aja juga yang ngomong keluar dari zona nyaman. Betul. Kok keluar dari zona nyaman sih? Padahal kan udah enak. Padahal kan udah. Oke, izin menjawab ya. Iya. Menurut saya sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman, ntar kamu susah atau segala macam. Karena dia berusaha untuk membuat zona yang lebih nyaman, yang lebih besar lagi. Yes. Ataupun dia akan membesarkan zona ini, iya kan? Biar nggak cuma 1-2 orang, jadi 10 orang, jadi 100 orang yang nyaman. Tapi effort atau usaha dia, iya kan? Yang dipandang ngapain sih? Atau enggak? Janganlah, dari mungkin pandangan orang ataupun komentar orang. Nah ini komentar diri sendiri ataupun keluarga. Betul. Contoh, sorry to say, kita udah ngomong di lembaga-lembaga yang mungkin kurang baik atau malah buruk. Kamu kan udah dapat gaji besar di situ, jabatan bagus, iya kan? Wah ini 1 gelas lagi buat saya nih. Oke. Terima kasih Mas Denny. Nah, ini sambil bikin art kita ngobrol. Nah, ini seperti itu. Kayak kita ngomong nih, wah kita udah bisa 1 gambar. Udah oke, dan segala macam. Kita belajar di gambaran belum tentu bagus. Iya betul sekali. Karena tapi kita perlunya belajar ya. Harus betul. tetap. Kadang gue juga pikir seperti itu, jangan maksudnya keluar dari zona nyaman. Udah kalian mau bersih. Nah, alhamdulillah. Yarhamukallah. Nah, dan gue pernah seperti itu Jon. Kenapa sih keluar dari zona nyaman? Karena gue mencoba pengen sesuatu yang baru. Gitu loh Jon. Intinya seperti itu. Satu hal yang baru belum tentu kita langsung menguasainya. Betul. Belum tentu kita langsung dapat hasil. Iya kan? Iya. Nah, lanjut seperti itu, makanya kalau aku cerita, aku adalah anak gembala. seorang noob. Yes. Aku adalah seorang pemula. Aku cuma bisa gambar kayak gini-gini. Kalau orang mungkin yang lihat, udah keren atau segala macam. Waduh, masih yang lebih jago, yang lebih banyak dia bisa nguasain gambar-gambar lebih banyak. Karena itu aku coba latihan. Wah, gambarnya kamu ketawa orang-orang. Gambarnya kayak gini ya, jelek ya atau segala macam. Ya, karena aku masih pemula. Tapi kadang mungkin sebagian orang merasa takut atau merasa nggak enak, nggak nyaman ketika dia dibilang pemula. Iya betul, newbie ya. Ada masalah nggak sih tentang menjadi pemula? Kan berawal memang dari pemula Jon. Betul. Gak ada segala sesuatu yang langsung master. Itu dia. Langsung yang besar. Iya. Bahkan usaha pun dirintis dari nol. Semua kan? bidang. Iya kan? Semua bidang. Seperti ini contohnya nih, tidak channel yang ini nih. Nah. Awalnya cuma handphone. Sama make kabel gitu tuh. Sekarang ada ini baru, tampilan ada ininya. Iya. Seperti itu Jon. Betul. Iya kan? Nanti ya mungkin tamu-tamu masih kayak aku yang ya masih receh lah. Kalau nanti kan Masya Allah ya kan? Amin. Ustadz Khalid misalnya. Wah Masya Allah luar biasa. Ustadz Syafiq, Ustadz Asatid atau pun pebisnis kalibernya makin ya itu kayak ngomongin mimpi ya. Betul nggak? Nah sama kayak aku ngomongin tadi tuh, ini salah satu kenalan produk ya, boleh ya? Boleh. Salah satu produk terbaru dari kami yaitu Rose Trust. What? Trust itu ya mungkin bahasa ininya
bisa kita percaya lah percayaan ya, ya kan, supaya bisa amanah. Nah, bahasa slangnya sebenarnya roast terus, biar kita ngerosting terus. Iya. Kita terus ngerosting deh pokoknya, gimana ceritanya. Tapi itu dia, aku masih pemula di roastery, iya kan, aku masih pemula di seduh. Loh, kamu kan udah lama, kamu dari Starbucks, kamu pernah di mana segala macam. Ya, itu adalah awal. Kalau ngomongin pemula, aku belum 10 tahun di bidang ini. See, kalau ada yang ngomongnya lagi tentang 10.000 jam, orang itu baru dibilang master. 10.000 jam. Iya kan? Nah, aku masih baru berapa hari kayak gitu kan. Karena di situ jangan malu untuk belajar hal baru. Betul. Jangan malu buat kita, ya bahasanya itu ngerti hal dan segala macamnya belum banyak. Tapi kita ya ngerasa aku belum ngerti, aku belum pintar ya hari ini, besok aku cari tahu. Iya kan? Jadi aku lebih tahu daripada yang kemarin. Betul. Nah, karena perlunya pentingnya belajar itu, John. Itu dia. Seperti sama. Ini kan. Boleh diminum, John ya? Oke, sambil kita seruput. Sambil kita seruput juga. Latte dengan art. Iya kan? Kadang kita ngeliat kan, itu udah keren di itu, di bidang ini, fotografi ataupun apa, iya kan? Walaupun teman-teman gue yang di luar kota pun seperti contoh sebut nama aja ya, Mas Misbah Munir yang ada di Jogja, itu pun masih belajar terus tentang fotografi. Kadang secara skill dan lain sebagainya dia udah tinggi dan udah ngisi kelas di mana-mana. Pelajaran dari salah satu pebisnis Indonesia, dia itu hairstylist. Iya kan? Hairstylist rupanya. Rupanya dia orang di balik brand kopi dan donat terbesar. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Gimana ceritanya sih seorang hairstylist bisa? Hairstylist ya. Sebelum aku tahu itu, ya kan? Wah, pasti ini orangnya mesti ngerti kopi banget nih. Ya kan, ngerti bakery dan segala macam, dan dia juga punya brand bakery internasional, kalau nggak salah dari Singapura. Iya, tukang sampoin, tukang potong rambut, iya kan, dan artinya itu hal baru nggak sih buat dia? Iya. Dari 1 tahun, tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia menjadi pro, iya kan. Sekarang mungkin kita ngelihat Mas Dani, ya sebelahnya baru kayak gitu, ya kan? Tapi yang ngomong seperti itu dia nggak nyeduh, dia nggak belajar lagi, belum udah, action, ya kan? Apalagi, dia bakal kebalap. Apalagi belum action, John. Nah, terkadang cuma ngomong doang. Nah, berani berkomentar, cuman nggak berani buat ngadu, bener-bener serius tentang kualitas seperti itu. Betul. Itu banyak sekali, John, yang contoh-contoh seperti itu. Iya, Mas Apri sekarang, pasca panen natural tuh seperti ini. Dia datang ke Pemalang, dia berkunjung ke penjemuran di Petung Kriono, dia belajar. Kemarin sidang atau presentasi ke dosen pembimbingnya, ya kan, sampai aku ngerasa kayak ada suatu kebanggaan dari diriku sendiri sih. Dosennya ngomong, kayak gini, tahu deh, baca dulu nggak? Nggak usah, karena saya yang bikin, ya kan, saya hafal semuanya. Dia bilang seperti itu. Ya karena udah tiap hari ketemu kopi gitu kan. Betul. Pasca panen ini, pasca panen itu, segala macam. Dosennya akhirnya di penghujung presentasi bilang, kamu mau nilai berapa sih? Kamu nilai apa? Nah seperti itu kan. Tapi kan kita ngelihat dari beberapa bulan sebelumnya, dia pusingnya, dia apanya segala macam, dia download, searching, googling dan segala macam, ya kan. Nah itu dia, itu bahasanya ya, mensikapi latte tanpa art. Ya. Mungkin kalau ngomongin artnya jelek atau apa, ya, tapi rasanya kayak gitu. Kualitas sebenarnya. Nah, core of the core, ya kan, itu artnya itu bonus. Betul. Pastinya latte harus enak dong. Tapi ada sih, John, di latte art itu ada kompetisi dan. Oh iya ada. Ada juga. Sampai internasional. Dari lokal sampai internasional. Iya, yang dari fun kita fun battle aja, sampai yang serius sekali dia menyiapkan gambarnya apa, pakai susu apa atau segala macam, pakai kopinya kayak gimana. Nah salah satunya juga saya bikin house blend ataupun
base untuk espresso. Iya. Nah, ini lagi mencoba masuk di beberapa kedai, kafe, resto, seperti itu kan. Masuk ya? Alhamdulillah sudah beberapa. Alhamdulillah. Nah, makanya yang seperti itu kita perlu tahu, oh, bahasanya tuh ibu dari minuman itu apa sih? Espresso. Espresso. Yang dicicipin Mas siapa itu yang kayak Iya, gitu. iya. Iya kan? Iya. Nah, rupanya espresso yang enak tuh yang kayak gimana? Iya kan? Pelajari nggak? Hal baru nggak? Iya, Oh, aku taunya mungkin V60. Iya. Iya kan? Aku taunya cuman seduh manual atau segala macem. Sementara ini kita masih baru ada alat-alatnya apa adanya tanpa ada listrik. Manual Iya. ya. Nah, manual. Tapi Tapi- hasilnya Nah, itu dia ya. Iya. Aku belajar. Aku coba investasi. Beli atau datengin ke teman-teman. Iya kan? Wah, espresso-nya seperti ini, espresso-nya seperti ini. Oh iya, aku masih banyak kekurangan dan segala macam ini. Masya Allah ya kan? Kan buat orang yang mungkin ya bukan bidangnya, kita itu udah paling jago. Betul. Cuman kita udah di bidang itu ngeliat kita tuh belum apa-apa. Iya, belum apa-apa. Betul. Sih, Iya. iya kan? Contoh kayak gini, public speaking. Nah. Aku harus belajar baik dari siapa? Penyiar radio pastinya kan. Penyiar radio. Gimana sih ngomongnya, Buat temen-temen renyah, buat temen-temen intonasinya, juga. iya kan? Jadi sampai sekarang pun gue masih belajar John sama Oh iya. teman senior yang dari radio juga. Wah, Sampai kita masih belajar? Masih belajar sampai pernah ngebahas tentang podcast. iya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Aspek-aspeknya Iya, yang- buat sebuah podcast itu yang paling penting dan yang paling pertama adalah keberanian dan konten. Nah, itu Karena dia. kalau lo mau membuat sebuah podcast tapi nggak ada konten, Betul. ngapain buat podcast. Terus apa ya? Gimana ya? Kayak gitu ya. Iya. Banyak hal sih yang pastinya bukan cuma menarik, Iya. iya kan? Sampai orang itu terus stay tune Mhm. ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ke Betul. bab-bab hal-hal pembahasan yang lain. Dan kalau di podcast gue pribadi, di Cuma Podcast itu lebih ke sekali lagi konten yang positif. Betul. Iya, Pastinya. atau lebih ke- Bahasannya yang ya mungkin orang bukan bidangnya jadi tertarik. Iya. Betul. Semua orang memang bisa buat podcast John. Betul. Tinggal lu berani nggak sih membuat sebuah konten? Iya. Tinggal mau yang konten yang seperti apa. Jadi sempat beberapa kali live di IG bareng sekaligus dulu partner siaran juga dulu. Oke. Jadi sedikit nostalgia lah ya. Oke. Nostalgia. Seru-seruannya dulu, Iya, ya kan? seru-seruan dulu Di sebagai- belakang meja. Iya, di meja belakang meja siar ya kan. Iya kan? Sempat ngobrol bahas tentang masalah podcast dan yang siaran yang kedua live kita berdua itu sempat ngebahas tentang Valentine. Hal-hal yang ya mungkin sekarang itu udah kita terdengar asing ataupun bukan yang kita gandrungi lagi. Iya betul. Iya kan? Nah, tapi banyak pelajaran masa lalu Mhm. yang buat kedepannya kita supaya lebih baik. Yes. Jangan kayak gitu lagi pastinya. Kedepannya maksudnya kayak gimana? Contoh kayak aku ceritain, oh orang lihatnya kerjaanku atau tempat kerjaanku sebelumnya, wah katanya mendukung LGBT atau apa Yes. segala macam gitu kan. Hebat gitu ya. Aku kembali ke sana, ya kan? Aku ceritakan memang aku di sana aku nggak dapet itunya kok. Aku dapetin tim yang solid. Kita Iya. saling support. Mereka nyebutnya partner. Mhm. Partner bukan karyawan bos. Iya betul. Seperti itu. Banyak hal-hal manajemen yang sampai sekarang ini sangat bermanfaat dan segala macam. Nah, lanjut ya itu dia. Tapi hal itu kan udah selesai. Apa yang belum aku pelajarin? Rupanya lebih banyak, iya kan? Kayak sekarang aku lagi belajar. Aku juga ceritain ke teman-teman, ke Dani, ke teman-teman juga bikin live IG Iya, live untuk Coffee Talk. Biasanya sih kita hari Jumat. Jadi ya itu dia, kita harus benar-benar juga ngerti public speaking. Mhm. Kita coba menceritakan ini kopi dari mana, Iya. pasca panennya apa, Sembari- dengan metode apa. sembari Wah, menunggu, banyak sekali. sembari Sembari, bercerita, ya kayak tadi ya, aku kan? nuangin sambil Sambil ngobrol. nuang. Seperti itu. Makanya aku lagi belajar ini. Dan kita pun di grup alumni official BSP pun seperti itu. Kita masih terus sharing-sharing. Oke. Wah, ada seru ya, ada grup Iya, alumninya ya. Grup alumni, jadi masih terkait tentang broadcaster ya. Broadcaster. Mulai dari yang Mm-mm. podcast bagaimana, ya kan? Ya. Membuat podcast itu yang bagaimana. Seru deh pokoknya, jangan masih kita sharing. Wah, itu dia. Banyak hal-hal
yang mungkin kita ngerasain kita udah kuasain. Iya betul. Tapi rupanya ada orang-orang yang lebih ahli, ada orang-orang yang lebih senior, Iya. dan banyak hal yang kita belum ngerti ataupun malah belum bisa. Sampai kemarin berarti pembahasan yang dia ada di grup itu seputar tentang voice over. Voice over, Voice over tuh dengan teknik-tekniknya. VO, Iya, VO. Oh iya, Karena yang seperti sekarang- kayak yang di Spotify, Iya. yang di iya benar. Sekarang pun Iklan-iklan kayak gitu gue ya. pribadi masih belajar sama yang master dong. Oh, contoh dong sekali dong, Oh, sekali enggak. dua kali apa nih? Ada beberapa karakter-karakter di suara itu yang ada di mana namanya Mm-mm. VO itu ada Mm-mm. tone namanya. Tone itu Tone. lebih ke suara yang low, Hmm. high, middle. Oke. Intonasi, Intonasi juga perlu harus Uh-uh. yang jelas ya. artikulasi, Artikulasi nah, juga. kayak gitu ya. Iya. Penyebutannya Penyebutannya. atau sampai ekspresi pun terdengar pasti beda. Betul, kalau kita ngomong ekspresi dengan yang biasa, misal apa ya? Mm-mm. Sedih deh, sedih. 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 Kerasa nggak sih kalau misalnya Enggak, aku kalau- kata-kata orang nih ya, Iya. sorry, aku mau nanya tentang telemarketing itu dia nelpon aja harus sambil senyum. Betul, kalau dulu Oh gitu ya? di radio pun kita ngomong sambil Senyum? karena kedengarannya berbeda nih John. Oh. Seperti misal ngomong apa ya? Aku nggak marah sih, kayaknya terdengar biasa aja. Aku nggak marah sih. Oh ya beda ya? Beda seperti berbeda lah pokoknya. Si. Iya. Aku nggak marah sih, cuman apa ya? Aku nggak marah sih, cuman yang, nah ekspresinya juga harus main. Oke, sampai itu kita nggak denger, nggak lihat visualnya, nggak ngelihat tampangnya, tapi kita kedengeran. Iya. Kayaknya dia lagi kayak gimana? Iya. Kita bisa ngerasain juga. Iya betul. Wah, ini pelajaran baru lagi nih. Gitu. Karena kita Iya, masih iya, banyak iya, iya. sharing sama teman-teman Iya. yang sudah senior. Yang sudah senior. Wah, Punya itu VO, asik punya banget. podcast, seperti itu. Kenal-kenalin dong. Ntar dong ya. Iya kan? MC ya. Yoi. Jojo Messi. Boleh nih nyoba-nyoba nih. Tarik. Bener karena emang itu suatu hal yang di luar yang emang hari-hari kita biasa lakuin. Iya betul. Nge-MC. Wah, kerasa banget groginya. Terus Iya. ngeliat sekarang, audiens. Sampai sekarang Masa? Wing MC tuh di menit-menit awal tuh masih yang demam panggung masih keluar dong sampai Masa? sekarang. Iya. Padahal kayaknya udah sudah lepas banget gitu. Tapi masih di awal-awal menit-menit awal gitu. Ah. Masih yang agak sedikit grogi. Entah kenapa, tapi dari dulu MC sampai sekarang menit-menit awal ya kayaknya masih ada yang demam panggung seperti itu. Kayak ada ketarik-ketarik gitu ya. Iya. Ini kurang Gitu. pemanasan kali ya. Shuttering. Jadi Iya. bahasanya itu dia ada pelemasan Iya, ada. mimik wajah juga gitu. Senam wajah, senam ulu. Senam wajah. Makanya kalau Kadang untuk teman-teman yang lain biasanya Mm-mm. sebelum gua podcast seperti ini biasanya Mm-mm. latihan seperti drill ya seperti itu. Oh gitu? Iya. Oh, Biasanya itu buat apa iya. fungsinya? Itu fungsinya untuk lebih artikulasinya biar lebih jelas gitu. Oh, seperti itu. A, I, U, E, O. Biasanya kalau sebelum podcast biasanya. Ini harus bagi-bagi sama teman-teman nih. Iya, Tapi karena kadang nggak mungkin juga, kadang artikulasi gue juga kurang jelas. oh gitu. Ya, Maksudnya kan kayak gitu udah iya. latihan aja Iya. di kopi sendiri. Iya. Kita bahas lagi tentang kompetisi kopi. Betul. Kompetisi kopi kita ada yang namanya compulsory, ya kan? Segala macam aspeknya dinilai. Itu nggak cuman kopinya tok. Sebelum kita nyeduh, kita cerita ini kopi dari mana segala macam, sampai nanti di suhu panas dia akan ada rasa apa atau segala macam. Kita cerita sambil nyeduh. Kalau kayaknya nge-MC lebih mudah ya. Iya. Iya kan, walaupun nggak mudah juga sih, Iya. sambil megang mic. Begini. Nah ini kita sambil ngeliatin airnya, debit air, waktu, suhu, ngobrol. Insya Allah. Iya kan? Makanya yang seperti itu jangan sampai tertutupi sama artikulasi nggak kedengeran juri, Betul sekali. bikin kita grogi. Wah, kayak itu harus belajar banyak nih. Belajar bareng John. VO. Wah, pagi-pagi ini sepertinya cocok sekali cuacanya untuk mengopi. Ya. Untuk suara VO tuh John ya. Nah, keluar deh ya kan muncul Rostras. Yoi. Sambil di belakangnya ada tangannya Dani, tangannya aja tapi Dan. Aja deh. Tangannya ya kan.
muterin kettle kayak gitu kan. Iya. Dan sebenarnya kalau kita siaran pun dulu nggak boleh seperti ini maksudnya. Oh gitu. Karena pengaruh dengan suara juga. Oh. Iya. Nyender sama tegak beda ya? Beda. Oke, saya coba tegak ini biar kayaknya suaranya makin asik ya. So asik aja sebenarnya. Oke, ini dalam hati grogi loh. Ini kan saya jarang-jarang ngobrol kayak gini ya. Benubi kita juga udah ngobrol lama banget ternyata Jon. Wah. Iya. Oh ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Udah berapa detik ini? Aman bro? Aman. Oke. Gimana Dan? Oh Dani juga tadi sempat kita ngopi-ngopi sama dia bikinin juga, ya kan? Oke. Waduh, terima kasih banget ini. Obrolan yang berfaedah seperti ini dan alhamdulillah kita juga untuk obrolan pagi ini itu intinya Jon. Betul. Ya, inti dari inti Apa hari ini? adalah Apa ini? Oke, terkait lu sebagai pedagang Jona, sebagai Yes. pebisnis ya kan terkait dengan PPKM ini berarti kan sebagai owner di Sajian Kopi ya kan, yang memang udah langsung terjun di dunia Ya. kopi. Intinya berarti kan sebagai pengusaha untuk lebih bersabar lagi dengan adanya PPKM seperti ini ya Jona. Lebih kebijakan yang juga. yang pastinya kita kurang senang ataupun Iya. kurang cocok ya. Ya, dan apalah itu pokoknya itu adalah keputusan dari pemerintah. Betul. Yang pasti kita harus taati ya kan. Ya. Terus yang kedua berarti kita harus lebih menjadi pedagang yang bertauhid lagi. Betul, kembali lagi ya. Kita udah pernah, walaupun aku juga jarang ngaji-ngaji ya kan, masih banyak harus menyerap ilmu dari para asatidz juga segala macam. Jadi ya itu yang cerita para pebisnis lebih senior, lebih kawakan dan lebih besar lagi. Mereka memaknai rezeki bener-bener bukan dari pendapatan. Yes. Kebanyakan seperti itu, iya kan? Kalau aku sih baru mikir, aduh hari ini segini ya, atau kayak gimana ya. Tapi alhamdulillah ya. Tapi selalu mereka ngeliat ke depan lebih luas, lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, iya kan? Mensikapi rezekinya mereka itu masya Allah luar biasa. Nah itu dia. Sehat, iya kan? Itu yang pastinya sehat itu mahal, sakit lebih mahal lagi. Betul. Terus gimana ceritanya? Kita tetap positif. Iya paling penting itu. Mindset kita lebih terbuka dari segala macam, bahasanya apa ya? Penetrasi ataupun pressure yang selalu ada hal aja yang bikin kita nyerah. Entah waktu itu ngomongin cuaca, iya kan? Iya. Kalau balik lagi kita bertauhid, kita nyalain hujan. Iya betul. Terus kalau nggak hujan, sepi, tetap gimana dong kita? Yang PPKM. Nah, iya kan? Selesai musim hujan segala macam PPKM. Oke. PPKM diperpanjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke. Makanya kalau kayak gitu, sekarang ya udah kita tetap prokes, iya kan? Dapat giliran panggilan vaksin, dia datang vaksin, seperti itu. Ya udah. Terus lanjut lagi, oh ya berkurban. Nah, gimana ceritanya nih? Iya kan? Seusaha semaksimal mungkin. Ya, dan ada korelasinya juga dengan para pengusaha-pengusaha ya. Doh, mereka apalagi sih yang mau dikorbankan sampai seperti itu kan? Iya. Jangan sampai mengorbankan. Kan udah. Selalu. Jadi curhat. Nah, jadi iya kan? Kami ini mungkin kan. Ngomongin jiwa ataupun apa bahasanya? Mensikapi berkurbannya ini, iya kan? Aduh, gimana nih ceritanya? Nah, itu dia. Gimana ceritanya? Tetap, ya itu dia pelajaran yang paling besar itu qanaah. Yes, qanaah. Betul sekali, Jon. Ya udah dapatnya apa? Nasi goreng, alhamdulillah, iya kan? Nasinya doang, alhamdulillah, iya kan? Betul sekali. Yang paling Banyak penting adalah dengan kita qanaah ya. Kita qanaah. Apalagi, iya kan? Bersyukur semuanya. Tenang aja, nggak bakal meleset. Bertawakal insya Allah. Nah, bertawakal. Iya kan? Ngomongin semuanya, makanya ngomongin. Aku nyuruh Mas Pino nggak semalam datang sama teman-teman ataupun customer lain. Iya. Nggak bisa. Karena itu yang menggerakkan adalah ta'ala. Ya, saya kan. Iya kan? Terus Dan alhamdulillah kita ada obrolan sampai malam mendadak ya. iya. Sebenarnya Ya udah besok gitu kan? ya sebenarnya dari kemarin-kemarin. Nggak jadi. Iya. Ya qadarullah. Sekarang jadi dapat banyak informasi, jadi banyak yang kita ceritain. Iya betul. Apalagi ya kalau aku diajakin ke Nida Podcast, aku mau ngobrol apa lagi? Sekarang, oh masya Allah,
Ya kali aja ini jadi manfaat kan? Ya, insya Allah. Iya kan? Nah, kembali lagi kita bisa pelajari ini, kita bisa lihat lagi apa sih yang kita ngomongin kemarin-kemarin. Oh iya, on track dong, tetap semangat dong. Iya kan? Tuh. Belajar lagi. Oh, aku belajar VO. Kali aja dapat kesempatan MC karena aku udah berani public speaking misalnya. Dari yang tadinya aku pemalu. Iya kan? Sama kayak mungkin teman-teman juga dapat manfaat dari situ kayak Dani. Oh iya, dia bisa presentasi buat kalau misalnya deskripsi contohnya. Karena udah biasa ketemu customer. Udah biasa ngopi-ngopi terus segala macem. Qadarullah dapat investor atau temennya aku pengen bikin coffee shop nih. Dan si Dan ini kan? Ilmu-ilmunya istilahnya biasa ketemu sama customer yang berbagai macam dengan karakter ya kan. Karakter, latar belakang dan semuanya itu ya diajak ngobrol sama beliau. Dan jadi nanti kalau semisal lu sama dosen berarti kan lu harus sudah bisa membaca bagaimana sih karakter dosen ini. Yoi. Ya kan? Kayaknya sukanya latte nih. Kita abis ini ngopi-ngopi apa? Oke. Oh iya, presentasi dulu. Ya, kan udah cair duluan tuh kan. Ada trik-trik kayak gitu tuh yang kadang kita nggak itu tuh rezeki juga. Betul. Iya kan? Pokoknya alhamdulillah semuanya. Dan alhamdulillah terima kasih jazakumullah khairan John. Sama-sama. Dan semua tim Nida Podcast ini luar biasa nih. Aduh, udah mau ngundang saya lagi. Dani juga terima kasih. Dani jazakumullah khairan sudah membuatkan kopinya juga. Ya kan? Gimana, cocok nggak kopinya nih? Cocok. Oh, bisa diulangi ya? Bisa diulangi. Oke, kita kesadian habis ini. Oke, pokoknya jangan lupa untuk Subscribe. Yes. Oke dong ya kan, untuk share dan like untuk channel YouTube kami di Nida Podcast. Jangan lupa. Ini adalah konten-konten yang positif, insya Allah. Insya Allah, banyak banget manfaatnya, banyak banget pelajarannya. Oke, dan buat lu John, terima kasih ya. Sama-sama. Jazakumullah. Aduh, aku yang banyak terima kasih juga ini. Kolaborasi lagi di event-event off air mungkin ya. Oke, kalau ada jam-jam MC mungkin gue bisa tarik. Siap. Oke, sukses selalu buat lu John dan buat tim Sadian Kopi yang lainnya. Dan kita harus pamit undur diri karena kita udah lama banget nih. Persiapan salat Jumat nih. Oke. Kita harus pamit undur diri. Saya temannya si John. Dan saya temannya Mas Pino. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke.